Aku wanita yang bernama Clara. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di kamar pengantin yang terasa asing ini. Kebaya putih dengan payet berkilauan itu terasa berat di pundakku, seberat takdir yang kini harus kujalani. Hari ini, aku resmi menjadi istri Ardan, seorang lelaki yang baru kukenal beberapa bulan. Lelaki yang terkenal di lingkungan kerjanya sebagai sosok yang galak, angkuh, dan suka marah-marah. Alisnya yang tebal hampir selalu bertaut, dan sorot matanya tajam menusuk, seolah mampu membaca semua ketakutanmu. Aku menerima sudah lamarannya bukan karena cinta. Jauh dari itu. Aku menerimanya karena sebuah permintaan, sebuah syarat. Aku butuh seseorang untuk merawat ibuku, katanya kala itu, dengan nada datar tanpa emosi. Ibuku sudah 5 tahun lumpuh. Aku butuh istri yang bisa menemaninya saat aku bekerja, menyuapinya, dan memastikan dia tidak sendirian. Kata-katanya terus terngiang di telingaku. Bukan mencari istri, tapi perawat berkedok istri. Hati kecilku menjerit, tapi keadaan keluargaku yang sulit memaksaku mengangguk setuju. Aku menelan ludah, membayangkan sisa hidupku akan kuhabiskan sebagai pembantu di rumah suamiku sendiri. Akad nikah berjalan lancar namun dingin. Tak ada senyum hangat dari Ardan, hanya anggukan singkat saat tangannya menjabat tangan ayahku. Para tamu mungkin melihat kami sebagai pasangan, tapi aku merasa seperti seorang pegawai yang baru saja menandatangani kontrak kerja seumur hidup. Malam pun tiba. Malam pertama yang seharusnya menjadi momen sakral bagi setiap pasangan pengantin. Jantungku berdebar kencang, bukan karena antisipasi cinta, melainkan karena ketakutan. Aku duduk di tepi ranjang yang dihiasi kelopak mawar, menunggunya masuk ke kamar. Pintu terbuka. Rob I masuk tanpa sepatah kata pun. Dia melepaskan jasnya dan menggantungnya dengan rapi. Aku menunduk, memainkan jari jemariku yang terasa dingin. Aku sudah pasrah, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Ikut aku, katanya singkat. Nada bicaranya tetap dingin dan penuh perintah. Aku terkejut. Kemana dia akan membawaku di malam pertama kami? Aku bangkit dan mengikutinya dalam diam. Langkah kakinya membawaku bukan ke ruang tamu atau dapur, melainkan ke sebuah kamar di ujung koridor. Aroma minyak kayu putih dan obat-obatan langsung menyergap indera penciumanku. Inilah awal dari segalanya. Awal dari pemahamanku yang jungkir balik tentang lelaki yang kini berstatus suamiku. Malam itu, aku kira aku akan diperlakukan sebagai istri, atau setidaknya sebagai wanita. Namun, Rob justru membawaku untuk menyaksikan sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik topeng kekerasannya. Rob membuka pintu kamar itu perlahan. Di dalam, seorang wanita tua terbaring lemah di atas ranjang. Matanya terbuka sayu, menatap langit-langit kamar yang temaram. Itulah ibunya, wanita yang menjadi alasan pernikahanku. Bu, panggil Rob dengan suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Suara itu begitu lembut, begitu penuh kasih sayang, seolah berasal dari orang yang sama sekali berbeda. Aku hanya berdiri mematung di ambang pintu, bingung harus berbuat apa. Rob tidak memedulikanku. Dia berjalan ke sisi ranjang, mengelus kening ibunya dengan penuh kelembutan. Sudah malam, Bu. Waktunya bersih-bersih supaya tidurnya nyenyak. Dan kemudian, pemandangan itu terbentang di depan mataku. Sebuah pemandangan yang meruntuhkan semua prasangka burukku tentangnya. Ardan, lelaki yang kukenal galak dan angkuh itu, dengan cekatan mengambil baskom berisi air hangat. Dia menyingsingkan lengan kemejanya, lalu dengan sabar mulai mengelap tubuh ibunya. Dimulai dari wajah, leher, tangan, hingga ke seluruh tubuh. Tak ada raut jijik sedikit pun di wajahnya. Mataku memanas. Aku menyaksikan bagaimana dia dengan hati-hati mengganti baju ibunya dengan piyama yang bersih. Puncaknya adalah ketika dia tanpa ragu membuka dan mengganti popok dewasa yang dikenakan ibunya. Dia membersihkan semuanya dengan telaten, memberinya bedak agar nyaman, seolah itu adalah pekerjaan paling mulia di dunia. Aku syok. Aku tak bisa berkata-kata. Lelaki yang di kantor ditakuti semua bawahannya, yang kata-katanya seringkali setajam silet, kini di hadapanku berubah menjadi anak lelaki yang berbakti dengan hati selembut sutra. Topeng angkuhnya lurus seketika, menampakkan jiwa yang bagai malaikat. Malam itu, saat semua sudah bersih dan rapi, ibunya tiba-tiba terbangun dan mulai terisak pelan. Tanpa panik,
Erobei langsung duduk di tepi ranjang, memeluk kepala ibunya dan menenangkannya. Ibu kenapa? Ada Erobei di sini, Bu. Jangan takut, bisiknya berulang kali, sambil mengelus rambut ibunya yang sudah memutih. Tangisan itu perlahan mereda, berganti dengan dengkuran halus. Erobei menoleh ke arahku yang masih terpaku. Sorot matanya kini tidak lagi tajam, melainkan sendu. Dia Clara, Bu. Istriku. Mulai sekarang, dia yang akan menemani ibu saat aku kerja. Dia yang akan menyuapi ibu makan. Saat itulah aku mengerti. Aku dinikahinya bukan untuk menjadi pembantu dalam artian yang hina. Aku dinikahinya untuk menjadi perpanjangan tangan dari kasih sayangnya. Aku dipercaya untuk menjaga harta paling berharga dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan dalam rutinitas yang sunyi. Pagi hari, Erobei yang menyiapkan semua keperluan ibunya sebelum berangkat kerja. Tugasku adalah menjaga, mengajak bicara meski tak ada jawaban, dan menyuapi ibunya saat jam makan tiba. Erobei tetaplah Erobei yang dingin dan jarang bicara padaku. Tapi kini, aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Di balik sikap dinginnya, aku mulai merasakan perhatian-perhatian kecil. Secangkir teh hangat yang tiba-tiba sudah ada di meja saat aku kelelahan. Atau pertanyaan singkat, sudah makan? Yang terdengar kaku namun terasa tulus. Aku mulai jatuh cinta pada hati di balik topeng kakunya. 3 bulan berlalu dalam keheningan yang nyaman. Hubungan kami seperti 2 garis paralel, berjalan beriringan dengan tujuan yang sama, membahagiakan ibu, namun tak pernah benar-benar bertemu. Kami tidur di kamar yang sama, namun Erobei selalu mengambil tempat di sofa, memberiku seluruh ranjang untuk diriku sendiri. Tak pernah sekalipun ia mencoba menyentuhku. Rasa hormatnya padaku begitu besar, hingga kadang aku merasa seperti tamu agung, bukan seorang istri. Hingga suatu hari, suasana rumah menjadi lebih ramai. Kakak perempuan Ardan, Mbak Rina, datang bersama suami dan kedua anaknya dari luar kota. Mereka berencana menginap selama seminggu. Kedatangan mereka membawa angin segar ke dalam rumah yang sunyi ini. Clara, biar Mbak yang urus ibu malam ini. Kamu sama Erobei istirahat saja di kamar kalian, kata Mbak Rina di malam pertama kedatangannya. Kasihan kalian, pasti capek. Anggap saja Mbak lagi cuti jaga ibu. Aku dan Erobei saling berpandangan. Ada debar aneh yang menyelinap di hatiku. Untuk pertama kalinya, kamar ibu akan diisi oleh orang lain selain kami. Dan untuk pertama kalinya, aku dan Erobei akan benar-benar berdua di dalam kamar kami, tanpa ada sofa yang menjadi pemisah. Mbak Rina dan keluarganya menempati kamar ibu, agar lebih mudah menjaga beliau di malam hari. Mau tak mau, Erobei harus tidur di ranjang bersamaku. Malam itu terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, mungkin karena hujan yang baru saja reda. Setelah memastikan semua pintu terkunci, Erobei masuk ke kamar. Dia terlihat sedikit canggung, begitu juga aku. Dia tidak langsung ke sofa seperti biasanya, melainkan berdiri di dekat lemari, ragu-ragu. Mas, tidak apa-apa tidur di ranjang, kataku pelan, memecah keheningan. Suaraku sendiri terdengar gemetar. Dia mengangguk singkat, lalu berjalan ke sisi lain ranjang. Kami berbaring berdampingan, dengan guling besar sebagai pembatas tak terlihat di antara kami. Jarak kami begitu dekat, aku bisa mendengar deru napasnya yang teratur. Keheningan terasa begitu pekat, syarat dengan ribuan kata yang tak terucap. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan jantungku yang berpacu liar. Aku merasakan pergerakan kecil di sisiku. Erobei mengubah posisi tidurnya menghadapku. Aku masih berpura-pura tidur, tak berani membuka mata. Hawa dingin malam itu seolah menusuk hingga ke tulang, membuatku sedikit menggigil. Mungkin menyadari itu, aku merasakan selimut ditarik lebih tinggi hingga menutupi bahuku. Sebuah sentuhan yang begitu lembut dan penuh perhatian. Kehangatan tak terduga mulai menjalar, bukan hanya dari selimut, tapi dari sebuah kesadaran bahwa lelaki di sampingku ini benar-benar peduli. Malam semakin larut dan udara semakin dingin. Aku masih belum bisa tidur. Begitu pula Ardan, aku tahu dari napasnya yang sesekali tertahan. Guling yang menjadi pemisah seolah tak mampu lagi membendung getaran aneh di antara kami. Entah siapa yang memulai. Mungkin tanganku yang tak sengaja menyentuh tangannya saat aku bergerak.
Atau mungkin tangannya yang lebih dulu mencari tanganku dalam gelap. Yang jelas, jari-jari kami bertaut. Hangat, kuat, dan mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhku. Dia menarik tanganku perlahan, menyingkirkan guling di antara kami. Kini tak ada lagi pembatas. Dia memiringkan tubuhnya, wajahnya begitu dekat denganku. Dalam temaram, cahaya bulan yang menerobos dari celah jendela, aku bisa melihat sorot matanya yang berbeda. Tak ada lagi ketajaman, yang ada hanya kelembutan dan sebuah kerinduan yang mendalam. "Apa?" bisiknya. Itu adalah pertama kalinya dia menyebut namaku dengan nada yang begitu pribadi, begitu intim. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Jantungku serasa akan melompat keluar dari dadaku. Perlahan tapi pasti, wajahnya mendekat. Bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman pertama kami. Canggung, ragu, namun begitu tulus dan manis. Semua perasaan yang terpendam selama berbulan-bulan seolah tumpah ruah dalam satu momen itu. Malam yang dingin itu menjadi saksi bisu penyatuan dua jiwa. Kami, yang awalnya terikat oleh sebuah tugas mulia, kini terikat oleh cinta yang tumbuh dalam diam. Aku yang baru pertama kali melakukannya, tentu saja merasa kikuk. Begitu juga Ardan, aku bisa merasakannya. Tapi kami melakukannya dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan. Tak ada paksaan, hanya ada keinginan untuk saling memiliki seutuhnya. Malam itu, kami akhirnya merasakan apa artinya menjadi pasangan suami istri yang sempurna. Kami menemukan kepuasan yang bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang jiwa yang akhirnya menyatu. Dinding es di antara kami telah runtuh, digantikan oleh kehangatan api cinta yang membara. Keesokan paginya, aku terbangun dalam pelukannya. Saat aku membuka mata, dia sudah terjaga, menatapku dengan senyum tipis yang tulus. Senyum pertama yang pernah kulihat di wajahnya. "Terima kasih," bisiknya. "Untuk apa?" tanyaku. "Karena sudah sabar menghadapiku. Dan karena sudah mencintai ibuku." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku memeluknya erat. Hari itu, aku tahu, adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Babak yang penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, badai ternyata sudah menunggu di depan mata. Kebahagiaan kami yang baru bersemi ternyata tidak berlangsung lama. Seminggu setelah kepergian Bakrina, saat hubungan kami dengan Erobey semakin hangat dan mesra, bayangan dari masa lalu tiba-tiba muncul. Namanya Bella, mantan istri Ardan. Dia datang ke rumah kami tanpa diundang, dengan penampilan yang glamor dan senyum yang dibuat-buat. Dia baru saja pulang dari luar negeri, tempatnya bersenang-senang setelah meninggalkan Ardan. Dulu, dia menceraikan Erobey karena berselingkuh dengan pria lain, meninggalkan Erobey di titik terendahnya, saat ibunya baru saja divonis lumpuh permanen. "Ardan, aku kembali," sapanya dengan nada manja, seolah tak pernah ada luka yang ia torehkan. Matanya menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Oh, jadi ini penggantiku? Seorang perawat desa?" Erobey langsung berdiri di depanku, melindungiku dari tatapan tajam Bella. "Pergilah. Tidak ada lagi urusan antara kita." Suara Erobey kembali dingin dan menusuk, nada yang sudah lama tidak kudengar. Namun, Bella tidak menyerah. Dia datang hampir setiap hari, mencoba menarik perhatian Erobey dengan berbagai cara. Membawakan makanan kesukaannya, mengenang masa lalu mereka, bahkan mencoba menjelek-jelekkanku di depan Ardan. Tapi suamiku yang kukenal sekarang bukanlah lelaki yang mudah goyah. Sikap dinginnya menjadi perisai yang tak tertembus. Dia tak pernah menggubris Bella sedikit pun. Melihat usahanya sia-sia, Bella menjadi semakin nekat. Dia mulai mencari cara licik untuk menghancurkan rumah tanggaku. Dan dia menemukan pion yang sempurna, Dani, sopir pribadi Ardan. Dani adalah seorang pemuda yang baru bekerja beberapa bulan, sedikit mata keranjang dan sepertinya mudah tergiur oleh uang. Aku tak sengaja mendengar percakapan mereka di telepon suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di dekat pos satpam. Bella menjanjikan sejumlah besar uang pada Dani jika dia berhasil membantunya menjebak Ardan. Rencananya adalah membuat sebuah skenario seolah-olah Erobey berselingkuh dengannya, lalu merekamnya sebagai bukti untuk memaksaku bercerai. Jantungku berdebar ketakutan. Aku menceritakan hal ini pada Ardan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu memelukku. "Tenang saja.
Selama kita saling percaya, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Kepercayaannya memberiku kekuatan. Namun, aku tetap waspada. Aku tahu wanita seperti Bella tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, atau sampai dia hancur lebur oleh rencananya sendiri. Rencana licik Bella dan Dani pun dimulai. Suatu malam, Dani menelepon Erobe dengan suara panik. Dia bilang mobil perusahaan mogok di jalan yang sepi dan dia butuh bantuan Erobe untuk mengambil beberapa dokumen penting di dalam mobil. Ardan, yang tahu ini mungkin jebakan, tetap tenang. Baik, kirim lokasinya. Aku akan ke sana, kata Ardan. Namun, sebelum berangkat, dia menatapku dan berkata, apapun yang terjadi, tetap di rumah dan kunci semua pintu. Jangan percaya pada siapapun kecuali aku. Aku mengangguk cemas. Erobe pun pergi. Aku tahu, Bella pasti sudah menunggu di lokasi itu, siap dengan kamera dan skenarionya. Waktu berjalan terasa begitu lambat. Aku hanya bisa berdoa, memohon perlindungan untuk suamiku. 1 jam kemudian, Erobe kembali. Wajahnya datar, sulit ditebak. Bagaimana, Mas? Tanyaku tak sabar. Dia tersenyum kecil. Rencananya gagal. Dia tidak menyangka aku datang dengan mobil patroli keamanan kantor. Ternyata Erobe sudah lebih dulu menelepon kepala keamanan, menjelaskan situasinya. Saat mereka tiba, Bella yang sudah bersiap dengan pakaian minim terkejut dan langsung kabur. Kegagalan itu membuat Bella semakin kalap. Dia terus meneror kami, namun Erobe tetap tak bergeming. Hingga suatu pagi, takdir membuka semua kebusukan itu dengan cara yang paling memalukan. Pagi itu, Dani terlambat datang untuk menjemput Erobe bekerja. Sudah hampir 1 jam dari jadwal seharusnya. Ardan, yang tidak suka keterlambatan, memutuskan untuk menyusul ke kamar kontrakan Dani yang letaknya tak jauh dari komplek perumahan kami. Aku ikut karena perasaanku tidak enak. Dan benar saja. Saat kami tiba di depan pintu kontrakan Dani yang sedikit terbuka, kami mendengar suara tawa wanita yang sangat kami kenal. Erobe mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Dan pemandangan di dalamnya membuat kami terperangah. Bella keluar dari kamar mandi hanya dengan lilitan handuk di tubuhnya, rambutnya basah dan berantakan. Sementara Dani, sang sopir, baru saja akan memakai celananya dan hanya mengenakan celana dalam. Wajah mereka pucat pasi saat melihat kami berdiri di ambang pintu. Bau alkohol dan parfum murahan menguar di udara. Semuanya menjadi jelas seketika. Jadi, ini alasan kamu terlambat, dan? Tanya Erobe dengan suara dingin yang membekukan. Dani tergagap, tak mampu berkata-kata. Bella mencoba menutupi tubuhnya dengan gugup. Malu, syok, dan ketakutan terpancar di wajahnya. Belakangan, dari obrolan para tetangga, kami tahu kebenarannya. Ternyata, Dani yang masih muda mau diajak bekerja sama jika Bella mau tidur bersamanya. 1 kali mencoba, mereka justru ketagihan. Hubungan terlarang itu menjadi rahasia mereka. Pagi itu, mereka baru saja menghabiskan malam bersama, hingga Dani lupa waktu dan terlambat bekerja. Kunjungan mendadak Erobe telah membongkar aib yang mereka sembunyikan rapat-rapat. 1000 cara yang Bella lakukan untuk menghancurkan kami, justru hancur oleh nafsu dan kebodohannya sendiri. Kejadian di kamar kontrakan itu adalah akhir dari segalanya bagi Bella dan Dani. Erobe langsung memecat Dani hari itu juga. Kabar tentang penggerebekan itu menyebar cepat di lingkungan komplek, menjadi buah bibir yang memalukan. Puncak kehancuran mereka terjadi beberapa hari kemudian. Mungkin karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, mereka menjadi semakin nekat. Para warga yang sudah lama curiga dengan aktivitas di kontrakan Dani akhirnya menangkap basah mereka saat sedang melakukan perbuatan tak senonoh. Mereka diarak keliling komplek, sebuah hukuman sosial yang menghapus sisa-sisa harga diri mereka. Setelah kejadian itu, mereka berdua menghilang dari kehidupan kami, membawa serta aib dan kehancuran mereka. Aku dan Erobe akhirnya bisa bernapas lega. Gangguan dari masa lalu telah sirna. Rumah kami kembali tenang, namun kini diisi dengan kehangatan dan cinta yang nyata. Tidak ada lagi dinding di antara kami. Tidak ada lagi sofa yang menjadi pemisah di malam hari. Kami menjalani hari-hari kami dengan kebahagiaan yang sederhana. Merawat ibu bersama-sama kini bukan lagi sebuah tugas, melainkan sebuah ritual cinta. Pagi hari,
Aku yang menyiapkan air hangat, dan Erobe yang akan mengelap tubuh ibu. Aku yang menyuapi, dan Erobe yang akan memijat kaki ibu dengan lembut setelahnya. Kami menjadi tim yang solid, partner sejati dalam segala hal. Aku mencintaimu, Clara, bisik Erobe suatu malam saat kami sedang duduk di teras menatap bintang. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku juga mencintaimu, Mas. Sangat. Aku teringat kembali pada hari pernikahanku. Hari di mana aku berpikir bahwa aku hanya akan menjadi seorang pembantu. Aku salah besar. Erobe tidak menikahiku untuk menjadikanku pembantu. Dia menikahiku karena dia melihat ketulusan dalam diriku, sebuah ketulusan yang sama yang ia miliki untuk ibunya. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Topeng galak dan angkuhnya adalah benteng yang ia bangun untuk melindungi hatinya yang rapuh dan penuh kasih. Dan aku, dengan caraku sendiri, berhasil menembus benteng itu. Kini, setiap kali aku menatap wajah suamiku, aku tidak lagi melihat lelaki yang angkuh. Aku melihat seorang pahlawan, seorang anak yang berbakti, dan seorang suami yang penuh cinta. Dan setiap kali aku merawat ibu mertuaku, aku tidak merasa seperti seorang perawat. Aku merasa seperti seorang anak yang sedang merawat ibunya sendiri. Kami mungkin tidak memulai kisah ini dengan cinta, tapi kami membangunnya dengan kesabaran, pengertian, dan bakti. Dan kini, kami menuai hasilnya, sebuah keluarga yang utuh, bahagia, dan penuh berkah. Fajar kebahagiaan akhirnya menyingsing dalam hidup kami, terang dan selamanya.